Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, dan beliau telah terjun dalam puluhan peperangan. Sejarah mencatat, beliau tidak pernah kalah dalam satu peperangan manapun, baik pada beliau saat masa jahiliyah, atau setelah masuk Islam. Beliau berkata tentang dirinya, "Sungguh dengan tanganku ini telah terpotong 9 pedang pada saat peperangan Mu'tah, sehingga tidak tertinggal di tanganku kecuali sebuah pedang yang berasal dari Yaman." Hal ini membuktikan tentang keberaniannya, dan kekuatan besar yang telah dianugerahkan baginya oleh Allah pada dirinya. Dan beliau adalah panglima pasukan kaum muslimin pada perang yang masyhur, yaitu perang Yamamah dan Yarmuk, dan beliau telah melintasi perbatasan negeri Irak menuju ke Syam dalam 5 malam bersama para tentara yang mengikutinya. Rasulullah pun telah memberi gelar kepadanya dengan sebutan pedang Allah yang terhunus, dan beliau memberitahukan bahwa dia adalah salah satu pedang Allah terhadap orang-orang musyrik dan kaum munafik. Dia adalah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Qurasyi Al-Mahzumi Al-Makki, anak saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits. Beliau seorang lelaki yang kekar, berpundak lebar, bertubuh kuat. Beliau sangat menyerupai Umar bin Al-Khattab. Beliau memiliki sikap kepahlawanan besar yang mencerminkan dirinya sebagai seorang pemberani dalam membela agama Islam. Di antara kisah tentang kepahlawanan beliau adalah apa yang terjadi pada Perang Mu'tah, pada tahun ke-8 Hijriah, pada tahun dia memeluk Islam. Jumlah tentara kaum muslimin pada saat itu sekitar 3.000 personil sementara bangsa Romawi memiliki 200.000 personil. Melihat tidak adanya keseimbangan jumlah tentara kaum muslimin dibanding musuh mereka, terkuaklah sikap kesatria dan kepahlawanan kaum muslimin pada peperangan ini. Rasulullah memerintahkan agar pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, dan jika dia syahid maka kepemimpinan berpindah kepada Ja'far bin Abi Thalib, dan jika terbunuh maka kepemimpinan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Semua pemimpin yang di atas syahid pada peperangan ini. Lalu bendera diambil alih oleh Sabit bin Aqam, dan beliau berkata kepada kaum muslimin, "Pilihlah seorang lelaki sebagai pemimpin kalian." Maka mereka memilih Khalid bin Walid. Maka pada peristiwa inilah tampak jelas keberanian dan kejeniusannya. Beliau kembali mengatur para pasukan, maka beliau merubah strategi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri, dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan. Kemudian sebagian pasukan diposisikan agak mundur. Setelah beberapa saat mereka datang seakan pasukan bantuan yang baru datang. Hal ini guna melemahkan semangat musuh. Kemudian kesatuan tentara kaum muslimin terlihat menjadi besar atas pasukan kaum Romawi, sehingga menyebabkan mereka mundur dan semangat mereka melemah. Selain itu, dengan keahliannya dan kecerdasannya, beliau mulai mengarahkan pasukan kaum muslimin untuk mundur secara teratur, dan cukuplah dengan pukulan yang seperti itu, dan beliau melihat agar pasukan kaum muslimin tidak terserang pada sebuah peperangan yang tidak sebanding. Di antara ungkapan Khalid yang agung adalah, "Tidaklah aku menyukai sebuah malam, di mana aku bersama seorang pengantin yang aku cintai. Aku lebih menyukai sebuah malam yang dingin, lagi bersalju dalam sebuah pasukan kaum muhajirin guna menyerang musuh." Dia pernah menulis sebuah surat kepada Kaisar Persia yang mengatakan, "Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian, sebagaimana orang-orang Persia menyenangi minum khamar." Abu Zanat berkata, pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau menangis sambil berkata, "Aku telah mengikuti berbagai perang bersama pasukanku, dan tidak ada satu jengkal pun dari bagian tubuhku kecuali bekas pukulan pedang, atau lemparan panah, atau tikaman tombak, dan sekarang aku meninggal di atas ranjangku. Janganlah mata ini terpejam seperti mata para pengecut." Sungguh Khalid bin Walid mengharapkan beliau syahid dalam peperangan, dan semoga Allah menyampaikannya pada derajat yang dicita-citakannya. Dari Sahil bin Abi Umamah bin Hanif Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sebenarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat orang yang mati syahid sekalipun dirinya mati di atas ranjangnya." Lalu pada saat wafat,
Beliau tidak meninggalkan harta kecuali kuda, senjata dan budaknya yang dijadikannya sebagai sedekah di jalan Allah. Pada saat berita wafatnya tersebut sampai kepada Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab pun berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Sulaiman. Sesungguhnya dia seperti apa yang kami perkirakan." Beliau wafat pada tahun 21 Hijriah, di Hims pada usia 52 tahun. Semoga Allah memberikan kepada Khalid balasan yang lebih baik, dan semoga Allah mempertemukan kita dengannya di surga yang mulia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.